Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Sapen, mengedukasi tiada henti. Podcast kali ini spesial sekali karena kita menghadirkan The Legend of Sapen. Mengapa ini The Legend of Sapen? Karena beliau-beliau ini adalah guru-guru senior yang sudah sejak dahulu kala menjadi guru di SD Muhammadiyah Sapen ini. Tentunya akan mengetahui banyak seluk-beluk tentang apa dan bagaimana SD Muhammadiyah Sapen ini sejak awal berdiri hingga saat ini. Dan seperti sudah tertayang di layar, beliau adalah Bapak Zainuri, Sarjana Pendidikan, dan juga Bapak Suhardi, Sarjana Pendidikan. Selamat Nopo ini ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum yang jelas ya. Waalaikumsalam, salam sehat, bahagia. Salam bahagia dan tetap semangat. Nah ini yang harus kita warisi dari beliau-beliau ini, meskipun beliau senior tapi semangatnya sangat luar biasa. Dan itu harus juga dimiliki oleh para guru dan juga mungkin kita semua sivitas akademika di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta dan mungkin juga para pemerhati pendidikan. Nah ini rahasia rahasia semangatnya itu apa sih Pak Hardi? Mungkin Pak Hardi bisa menjelaskan kepada kita kok Pak Hardi ini sebenarnya mohon maaf sebentar lagi kan badai pensiun nih Pak Hardi. Insya Allah. Tapi kok ya wajahnya masih tepat imut-imut. Monggo Pak Hardi rahasianya menapa menika? Baik, Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saudaraku di mana kita berada, pertama dulu ya, salam jumpa, salam sehat dan salam bahagia. Jadi Pak Yen, Pak Arif, alhamdulillah pada hari ini kita sangat berbahagia karena ditemukan sama-sama orang yang sudah tua. Dan mudah-mudahan Pak Arif yang muda, kita yang tua, nanti antara yang tua dan yang muda itu gabung, yang akan jadi yang lebih sempurna lagi tapi untuk ukuran manusia. Akhirnya Pak Arif yang muda yang luar biasa, kita yang tua punya pengalaman digabung dengan kepandaian akan menjadi hal yang luar biasa. Kita kembali untuk kebahagiaan nih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya tidak ada yang lebih baik. Jadi intinya kami Pak hari ini mengajar dari mulai bulan November tahun 1985. Kak Arif ini mungkin baru 2000 masih apa ya waktu SMA. Ya. Jadi Pak Har mengajar mulai tahun 85 sehingga tahun November ini, bulan November ini sudah 36 tahun. 36 ya, tahun tapi luar biasa. nampaknya itu belum lama. Jadi yang jelas kami ini selama ini di Muhammadiyah itu merasa terjebak di jalan yang lurus sehingga kami merasa aman, damai, kebahagiaan. Jadi gimana ya, susah untuk diungkapkan. Tapi yang jelas tiap hari kami itu mengajar dan mengajar itu rasanya karena sesuai dengan hati. Jadi kami merasa tidak ada terbebani. Tetapi yang jelas kalau anak itu belajar dengan baik, orang tuanya bahagia, hasilnya maksimal, itulah kepuasan kita yang sebenarnya. Mungkin itu kita bisa Iya, jadi itu tadi yang menarik itu, yang menarik adalah terjebak di jalan yang lurus. Terjebak di jalan yang lurus sehingga tadi segala kelelahan, keletihan itu dikemas dalam sebuah keikhlasan hingga akhirnya membentuk sebuah kebahagiaan. Dan ya mungkin ini yang disebut dengan barokah sih Pak Arti ya. Semoga demikian. Kalau Pak Zen ini juga sebentar lagi memasuki masa purna juga ya Pak Zen. Iya. Wah, ini semangatnya kok bisa makantar-kantar. Kalau mengajar itu Pak Zen suaranya dari meskipun di ujung sana terdengar dari ujung sebelah sana. Nah ini mungkin bisa diwariskan ke kita-kita yang masih muda Pak Zen. Menopo itu rahasia semangatnya ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, para pemirsa semuanya, kami memang sudah hampir purna. Namun rasanya tidak lepas di hati selalu. Prinsipnya gini Bapak, semuanya kita akan hidup untuk cari kerja. Kerja adalah untuk ibadah. Nah, kerja dengan nikmat
Jadi kami merasakan apa yang kami temukan di sini adalah sudah merasakan kenikmatan hidup. Nikmat dirasakan semua akan memuaskan di hati kita. Dan punya kami harapan bagaimana kita bisa membuat kenikmatan diri sendiri dan dapat dinikmati oleh orang lain. Bisa bekerja kebaikan kita, kerja yang baik agar orang lain ikut kerja yang baik seperti saya. Maaf, jadi bukan hanya kita menyontoh, tapi kita membuat sesuatu yang senang biar orang lain ikutan berbuat senang. Kami merasakan Pak, alhamdulillah Sapen ini bisa menuntun hati kita ke jalan yang benar, bisa menunjukkan kebenaran dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin dengan adanya pendidikan pada anak-anak itu semakin barokah, dan ya bila kita kan karena kita berhari-hari bermain dengan anak-anak, akhirnya kita juga sikapnya pun karakternya pun seperti anak-anak. Ya kalau dipositifkan awet muda, ayo kalau negatifnya ratu tua. Jadi sifat kita seperti terus, artinya riang gembira. Mungkin kita masih ingat guru-guru yang menciptakan lagu-lagu anak-anak, itulah semuanya akan kita nikmati dengan senang. Nah, selain itu memang kita sudah menunjukkan tempat yang benar dan kita melayani kebenaran pada siswa-siswa kita, dan harapan tidak lain adalah harapan rezeki yang barokah dan ilmu yang manfaat bisa membawa kita ke bagian fitunya wal akhirah. Setelah begitu Pak Arif, nanti kita berikan beberapa bagaimana kondisi Sapen dan dari awal sampai jadi seperti ini. Iya. Karena ada keikhlasan, kenikmatan guru hidup mengajar kerja di SD Muhammadiyah Sapen. Tidak ada rasa keluh kesah dan ragu-ragu. Iya, jadi sudah ada benang merahnya ya, pemirsa semuanya. Tadi adalah keikhlasan kuncinya, dan semuanya itu akan membentuk sebuah barokah yang kemudian berjalan sampai sekarang, sehingga beliau berdua ini meskipun sebentar lagi purna tetapi semangatnya masih luar biasa, dan semangat ini harus kita warisi bersama-sama. Tadi kalau Pak Hardi tahun berapa Pak Hardi? 85 masuk. Pak Zen? Saya 86 Pak. 86. Kebetulan Pak Yen ini yang ngajak saya. Jadi malah duluan Pak Hardi sebenarnya. Tapi nanti pensiunnya saya dulu. Karena saya lebih tua usianya. 2 bulan sama Pak Hardi. Nah ini dia sudah 86 dan 85, berarti artinya Pak Hardi dan Pak Zen ini menyaksikan perkembangan Sapen dari tahun 85 sih Pak Hardi. Iya. Nah kalau boleh tahu Pak Hardi, saat itu posisi Sapen di tahun 85 itu, deskripsi gambarannya kita agar kita semua tahu itu seperti apa Pak Hardi waktu itu tahun 85. Baik Pak, sebelum ke tahun 85 mungkin saya perlu menyampaikan tadi tentang ikhlas. Ya, oh ya, monggo. Ikhlas itu hadirnya tidak ujuk-ujuk. Jadi ini butuh proses. Nah kebetulan kami, mohon maaf ini, kami kan terbentuk dan dibangun. Kebetulan kami awal juga nggak seikhlas seperti ini, tapi kebetulan kita punya bapak kepala sekolah, yaitu dulu namanya Bapak Haji Sutrisno dengan Ibu Hajah Badriatul Aini, juga Ibu Hajah Bu Sriwanti ini, itu yang membentuk kami, yang membangun kami, sehingga kami sekarang menjadi seperti ini walaupun belum maksimal. Artinya keikhlasan itu bermula dari paksaan. Jadi dipaksa dulu, baru lama-lama ikhlas. Sehingga kalau paksaannya banyak, ikhlasnya sedikit, tapi lama-lama akan menjadi proses, menjadi paksanya sedikit, ikhlasnya banyak. Nah itu butuh proses. Oh, jadi awalnya ada harus dipaksa dulu. Dipaksa dulu. Tapi ini paksaannya tiap-tiap kita kan berbeda ya. Tergantung bagaimana persepsi kita, tergantung sekolah kita ini. Kita kembali tahun 85. Ya. Jadi tahun 85 itu saya begitu masuk di SD Muhammadiyah Sapen, SK saya, SK saya tertulis Suhardi menjadi guru tidak tetap di SD Muhammadiyah Sapen terhitung mulai tanggal 1
November tahun 1985 dengan gaji pokok. Nah ini dia, ini yang menarik. Jadi gaji pokok berapa Pak Arti? Pokoknya 17.500. Satu bulan Pak Arti? Satu bulan. Setelah nanti 1 tahun tambah lagi 2.500 jadi 20. Nah sekarang begini Pak Arif, yang saya pikirkan bukan sekarang saya berapa, bukan begitu. Kalau hitung-hitungan Pak Arif masuk dengan saya masuk jauh. Tapi begini, saya masuk 17.500. Kalau saya hitung sampai sekarang, saya sudah meningkat lebih dari 1.000%. 1.000 loh Pak. Iya. Tapi kalau Pak Arif masuk tuh tiba-tiba katakan 1 juta, nggak mungkin Pak Arif akan naiknya 1.000%. Yang diambil jangan jumlahnya, tapi peningkatnya untuk peningkatan sehingga hati kita akan merasa nyaman, kita bikin sendiri. Iya. Nah tahun 85 itu sebetulnya kita ini adalah kelas jauh dari SD Sukonandi. Jadi filial. Tapi Sukonandi sendiri adalah kelas jauh dari SD Muhammadiyah Bau Sasran. Oh, jadi Bau Sasran ada filialnya Sukonandi punya filial SD Muhammadiyah Sapen. Oh, ngaten ya. Tetapi dulu Pak, karena dari Bau Sasran ini ke Sukonandi karena beda wilayah, maka akhirnya semula kan SD Muhammadiyah Bau Sasran 2 itu Sukonandi. Sekarang akhirnya menjadi Sukonandi. Nah kemudian Sapen ini adalah SD Muhammadiyah Sukonandi yang di Sapen. Sehingga saya ngajar kelas 6 tahun 85-86. Kalau ujian kita bawa ke SD Muhammadiyah Sukonandi. Jadi kita harus tahu sejarahnya juga. Jas merah bahwa Sukonandi dan Bau Sasran itu adalah bapak kita dan Simba. Iya betul. Jadi kita ini adalah filial SD Muhammadiyah Sukonandi. Tetapi Pak, kita juga punya filial kelas jauh yaitu SD Muhammadiyah Demangan dan SD Muhammadiyah Condong Tatur. Oh, itu adalah filial Sapen awalnya. Jadi kalau saya itu pagi sampai jam 9 mengajar di Sapen, jam 9:30 saya jalan di Demangan di Muhammadiyah, saya ngajar di sana. Dan mohon izin, maaf ini SD Muhammadiyah Demangan itu yang membuatkan nomor NSS itu itu Pak Tris dan saya. Karena ini malu ya, bukan mungkin bukan. Tapi karena ketika itu diminta laporan, ternyata belum ada laporannya. Nah kita nekat supaya dapat legalisasi dari dinas, kita bikin nomor itu. Kami nggak sebutkan nomornya karena ternyata sama dengan sekolah yang lain. Terus dibuat NSS ternyata itu nabrak nomor sekolah lain. Dan saya tahu setelah saya cek kok sama, tapi sampai sekarang ini alhamdulillah sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah. Dan sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah yang disebutkan Pak Harim tadi berkembang bersama, maju bersama sampai saat ini ya. Dan saling support. Itulah luar biasanya pendidikan atau sekolah-sekolah di Muhammadiyah itu bagusnya seperti itu. Jadi yang kuat akan mendukung yang agak kurang kuat sampai mereka bisa kuat kemudian berdiri gitu ya. Jadi sejarahnya ternyata begitu. Mungkin ada yang banyak belum tahu bahwa ternyata Sapen itu dulunya filial dari Bau Sasran filial Sukonandi filial Sapen kemudian punya filial lagi gitu ya. Nah ini seperti jejaring ya, tapi ya memang begitulah dan luar biasa nih Pak Harti. Nah ini tadi sudah disebutkan sedikit Pak Harti, ini mungkin ke Pak Zen yang juga beliau periksa awalnya ini Sapen ini berdiri pasti ada yang memprakarsai sih. Tadi disebut Pak Tris, Bu Badriatul Aini, dan mungkin bisa diceritakan menikah tokoh-tokoh ini siapa sih sebenarnya gitu, tokoh-tokoh ini, monggo Pak Zin. Iya Pak, semuanya. Jadi kami bisa mengatakan ikhlas dan barokah itu memang kita tidak semena-mena tumbuh saya sendiri Pak. Tumbuhlah kerelaan para tokoh-tokoh masyarakat untuk yuk didirikan lembaga pendidikan. Karena prihatin kondisi sekolah sangat berat. Dan berdiri pun tidak setegak mudah menegakkan tiang bendera, bagikan menegakkan benang yang basah. Awal mulanya ada 40 siswa Pak. 40 siswanya. Tapi siswanya hebat-hebat. Ada yang usia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Satu ruangan. Bervariasi dalam satu ruangan. Dan ruangan bukan ruangan kok kelas seperti yang harapan sekolah seperti ini. Hanya rumah reot. Pakai rumahnya itu. Inilah kelilaan bapak dulu yang pakai untuk sekolah, gedungnya sangat jelek sekali. Dan akhirnya nggak pakai
Itu pun belum selesai, rumahnya jelek. Setiap pagi dalam depan pintu itu bukannya dibersihkan oleh masyarakat, dia apa Pak? Dikasih hadiah kotoran manusia Di depan sekolah. depan sekolah dulu. Itu tantangannya. Iya. Saat itu guru-gurunya. Nah, saat itu ada gurunya baru satu Pak, dari Pak Sutrisno. Oh, yang tadi menjadi kepala sekolah di pertama di sekolah ini ya. Dulu namanya kan belum kepala sekolah, belum sekolah ya. Oh, belum, iya. belum terdaftar. Masih guru. Masih merintis membangun kelompok belajar. Ya, beli bukan sekolah, tapi harus bilang pesantren, harus di dinia. Jadi belum resmi. Tahun demi tahun, 3 tahun Pak sudah punya 3 kelas. Diancam yang punya Bapak. Itu dulu namanya Pak. Ini Pak Zazuli Hasim, rumahnya di Sri Lanka tuh. Tapi setiap pagi ada kotoran manusia. Kami datang, Pak Sutrisno itu mau ngambil serok, membuang kotoran. Kita masih bertahan, tapi warga yang tadi ngotori tadi tidak puas. Akhirnya apa? Mengancam, kalau besok nggak pindah, keluarga Pak Zazuli akan ya dikatakan disakitin. Ada ancaman juga di sana ya, ada ancaman. Akhirnya pindah ke musola. Oh, jadi ini ada bangunan ini karena banyak ancaman kemudian pindah ke musola. Ya. Musola lagi ke balai RW. Pindah-pindah. Dan terakhir balai RW yang sekarang jadi tempat ini. Dulu masih gedung reot, bahkan itu gede atau apa itu, dinding bambu. Nah, masih kotor sekali. Dengan itu masih belum puas lagi Bapak. Gede-gedenya bolong-bolong karena yang jadi artinya banyak gangguan ketika berniat baik, meskipun itu akan mencerdaskan lingkungan sekitar. Banyak tantangannya. Kami masih menantang, tapi kami semangat untuk tetap berjuang. Dan yang paling ngeri lagi atau haru lagi, namanya Pak Sumarmo. Bukan dia kaya, dia haru dengan perjuangan kami, dengan anak yang mau belajar ini. Pak Marmo merelakan satu-satunya tanah pekalongan yang dimiliki 1000 meter diwakafkan, Pak. Oh, jadi Pak Marno ini adalah orang yang mewakafkan tanah untuk sekolah ini. Padahal dia tidak punya yang lainnya, tidak punya rumah, tidak punya tanah. Terus punya satu, ya itu diwakafkan ke Sapen untuk dibuat belajar untuk Sapen. Dia apa Pak? Dengan rela hati dia meninggalkan Sapen, Pak. Ikut transmigrasi Angkatan Darat. Masya Allah. Masya Allah ya. Dia punya satu tanah pekalongan di Yogyakarta, diberikan untuk wakaf untuk sekolah. Dia meninggalkan pergi dari Sapen. Baik, kalau mungkin bisa ditarik benang merah lagi nih, ada benang merah lagi dari keikhlasan para guru-guru saat ini. Itu mungkin karena diawali dengan sebuah keikhlasan yang luar biasa dari seseorang yang mewakafkan tanahnya, dan beliau sendiri hanya memiliki tanah ini, dan kemudian beliau rela meninggalkan ini demi untuk terbangunnya sebuah tempat pendidikan bagi lingkungan. Luar biasa ya. Kalau itu kami belum apa-apa. Ya. Perjuangan di Sapen sangat kecil, malah nggak ikhlas itu. Alangkah zalimnya kita melihat orang-orang bapak-bapak yang berjuang seperti itu tidak mengambil keuntungan apapun. Betul. Tidak mau cari nama apapun, tapi ikhlas dengan berbakti untuk anak-anak kita. Ya, baik. Ini luar biasa, sahabat Sapen Podcast, karena gambaran yang cukup mengharukan dari seorang Pak Marno ya tadi, Pak Marmo yang kemudian beliau merelakan tanahnya meskipun beliau tidak punya tanah lain, dan beliau ikhlas dan pergi meninggalkan tanahnya dan diberikan kepada SD Muhammadiyah Sapen saat itu. Nah, kalau saya boleh tanya nih Pak Hardi, kan ini tadi susahnya ya, cerita susahnya. Kemudian tentunya ada ini titik awal SD Muhammadiyah Sapen itu kemudian berbalik ya 180 derajat. Ataukah itu memang sebuah proses, ataukah ada titik yang menjadikan SD Muhammadiyah Sapen kemudian dilirik oleh
eh, masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini ya, pada khususnya. Monggo Pak Ardi. Ya, baik Pak. Pak Arif gini, jadi sekolah Sapen itu dulu hampir sekota tahun 85 itu hampir sama prestasinya. Namun kita di Sapen itu adalah satu sedikit lebih dari yang lain. Misalnya, misalkan jadwal pelajaran itu pukul 7 sampai 7.40 ya, jam pertama. Mungkin sekolah lain jam 7 itu masuk, tapi pukul 7 kita sudah mulai pelajaran. Artinya 10 sampai 15 menit sebelumnya kita sudah siap-siap. Nah, sedikit itulah yang kita pakai selamanya, sehingga ketika sekolah lain masuk pukul 7, maka Sapen masuknya pukul 7 kurang 5 menit. Ketika sekolah sekota masuk pukul 7 kurang 5 menit, kita pukul 7 kurang 5 menit ditambah jabat tangan. Ketika sekolah lain pukul 7 kurang 5 menit tambah jabat tangan, kita tambah lagi. Jadi pukul 7 kurang 5 menit tambah jabat tangan, tambah gurunya menjaga. Jadi kita punya menu yang tiap saat itu berbeda tapi ke arah kemajuan. Jadi tidak beda, tidak sama dengan sekolah lain. Apa yang sekolah lain lakukan, kita sudah mendahului. Jadi kita selangkah lebih maju dibanding sekolah lain. Nah dari situ orang itu kan pengen melihat yang nggak berbeda. Nah Sapen jawabannya, karena kita berbeda. Dari berbeda itu banyak orang tua. Dulu awalnya mohon maaf ada dosen UGM yang nggak kami sebutkan namanya. Pas lewat depan jalan Timbokodo, aneh kok ada guru tiap pagi menunggu anak-anak jabat tangan. Apa ada pengajian? Dosen ini lewat lagi. Sampai kira-kira hampir sepekan melewati, tapi kok sama kondisinya. Nah, pertanyaan terjawab, ternyata guru-guru sebelum masuk kita ngaroke dulu, ngopeni dulu sama anak-anak. Nah, itulah sehingga menjadi ikon yang lebih dari sekolah yang lain. Maka akhirnya kepercayaan timbul pada kita. Kalau kita sudah dipercaya, apapun akan diberikan untuk kita, Pak Arif. Sehingga kita menjadi yang kita inginkan. Dan ketika pas ada ujian nasional, insya Allah kita itu 9 tahun berturut-turut juara tertinggi untuk tingkat rata-rata. Untuk tingkat DIY, insya Allah tingkat Indonesia dan mungkin tingkat dunia. Karena ada ujian sekolah ketika itu hanya di Indonesia. Oh. Iya. Bagus itu. Berarti tadi Sapen itu selalu memunculkan hal-hal baru lain dari yang lain, tapi tidak asal lain gitu. Jadi beda tapi tidak asal beda katanya. Bedanya adalah beda dari segi kualitas dan ada ikon yaitu pelayanan tentunya tadi ya. Pelayanan, kemudian bagaimana guru-guru bersalaman menyambut siswa di depan, itu adalah ikon yang luar biasa yang diperhatikan pertama oleh orang tua saat itu sih. Ya, dan kemudian prestasi-prestasi selanjutnya bertambah ya, ini sampai saat ini. Ada komunikasi yang berbalik antara orang tua, siswa dan gurunya. Sebab kalau sehebat-hebatnya guru, kalau orang tuanya nggak mendukung, ya hasilnya nggak maksimal. Dan itu nggak terjadi di sekolah kita dari awal dulu. Gitu. Jadi memang saatnya kita dianggap main pingpong, guru itu sebelah kanan main pingpongnya, sebelah kiri itu orang tua. Anak kita adalah pingpongnya, sak hebat-hebatnya pemain kanan. Kalau sebelah kiri nggak mau bermain, maka bola ini akan jatuh. Sebaliknya, sak hebat-hebatnya orang tua main bola pingpong, kalau gurunya nggak siap, bola akan jatuh lagi. Tapi kalau pihak kanan, pihak kiri bermain manis, maka bola ini akan melambung tinggi ke atas, maka yang ada prestasi, dan prestasi. Tepuk tangan. Luar biasa ini, tepuk tangan semuanya. Wah, sebuah analogi yang bagi kita ya mungkin ini hal yang sepele sebenarnya ya, sebenarnya sepele, dan itu teori yang ada di ilmu pendidikan tentunya, tetapi kadang teori hanya sebatas teori, tetapi Sapen langsung mempraktekannya seperti bagaimana membentuk kebiasaan jabat tangan, guru-guru kemudian melayani siswa dan orang tua, komunikasi terjadi antara kedua belah pihak sehingga bisa membentuk siswa itu menjadi unggul dan unggul. Wah, gini, luar Pak biasa. Arif, Ya, jadi gimana Pak Jan? memang kami merasakan kenikmatan itu ada dari karakter kepala sekolah atau Bapak Koordinator kita, Pak Mas Trisno. Beliau meneliti secara tidak formal apa yang disukai oleh masyarakat kita terhadap dunia pendidikan.
Terus kita lihat mana sekolah kita yang baik antara kanan kiri kita. Nah dia tahu, oh sana yang baik. Seperti apa? Kita akan menimbulkan, oh sana sudah bisa masuk sekian aja sudah baik. Nah Pak Kepala Sekolah punya moto-moto yang sangat menggelitik di hati kita. Satu, yuk kita bikin yang beda dari sekolah tetangga kita. Yuk kita bikin lebih sedikit dari sekolah lain. Contoh sekolah lain masuk jam 7, teng masuk. Kita mau lebih sedikit, 7 kurang 5 menit, teng masuk. 7 sudah pelajaran. Kok sana 7 kurang 5 sudah siap upacara di luar. Kita maju 7 kurang 10, teng masuk. Bukan upacara. Ada alasan yang religius. Nek upacara kan bengak-bengok, siap, baris. Itu kan ada lahannya. Sapen dulu nggak ada lahan untuk upacara. Karena masih Nek mau masuk kan semuanya upacara di dalam pintu kelas. Iya, iya. Dialihkan di hatinya, oh nek ngono masuk jam 7 kurang 10, bukan upacara dulu di luar, langsung teng masuk, wis duduk di kelas. Jam 7 kurang 10 sampai 10 menit itu diisi orang upacara. Ini diisi apa? Baca hafalan surat-surat pendek. Atau ngarap namanya tugas atau PR atau bidang kita sampai mengatakan sarapan pagi. Nah, jadi sebelum masuk jam formal itu sudah ada sarapan pagi namanya, yaitu tugas-tugas, ayo PR-nya kerjaan belum, ayo ini tambah tugas bebas. Itu perbedaan itu yang menimbulkan masyarakat kita senang. Itu dari secara waktu, materi. Dulu tidak ada orang kok guru kok datang menjemput siswa di SD mana pun tidak ada. Yuk kita buat apa? Pokoknya sebelum anak masuk kelas, guru-guru semua di luar datang duluan. Guru datang sebelum anak masuk. Artinya bahwa kok terus anak jam 10 masuk anak masuk kan jatahnya jam 7 kurang 10 menit. Gurunya harus sebelumnya 7 kurang 15 menit sudah masuk. Sudah siap. Dan saya dijemput anak datang, gurunya di luar sekolah, Menyambut luar anak-anak. kelas, menjawab datanya disalamin. Orang tanya, dulu ada tokoh yang paling hebat itu Pak Psikologi UGM, Pak Jamaludin Ansor. Dia harus sekali, Masya Allah, anakku datang langsung disalami oleh guru-gurunya. SD yang lain belum ada. Belum ada ya. Itu yang branding, Ya, yang udah ada semuanya nggak menarik. Betul. Meskipun itu pionir awalnya adalah SD Muhammadiyah Sapen dan Iya. akhirnya ditiru oleh Semua sekolah-sekolah yang lain lain pada lain. saat ini ya kita lihat. Nah itu apa itu buat Iya. intrik atau Strategi yang lebih, Iya. yang berbeda. Betul. Ini positif. Iya. Dan hal yang sebenarnya sepele yang dilakukan namun ternyata bisa menjadi sebuah ikon yang cukup luar biasa dan menjadikan orang tua kemudian percaya pada sekolah ini ya. Jadi kalau tadi bisa kita urutkan, jadi pembedanya itu adalah di awal masuknya. Iya. Awal masuknya kita lebih awal, namun tidak hanya masuk awal tapi diisi oleh kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti ada sarapan pagi bukan makan tapi materi pagi, pelajaran, mengulang materi yang lalu sebenarnya ya. Kemudian ada tadarus Al-Qur'an, ada hafalan Al-Qur'an gitu ya. Dan sebelumnya disambut oleh guru-guru di depan. Ini luar biasa mungkin. Sedikit Pak Arif. Jadi tidak lupa Bapak Kepala, Pak Orator itu selalu mengharapkan, yuk kita harus banyak silaturahim. Meskipun kita sudah punya siswa lebih dan banyak membuang yang mendaftar, tapi silaturahim satu kepada tokoh masyarakat, monggo masuk ke Sapen, monggo masuk Sapen. Kita boleh dikatakan jemput bola door to door, khususnya bagi masyarakat yang tokoh yang dekat Sapen kok belum masuk ke Sapen. Dengan rendah hati, Ya. Bapak mohon dukunganipun, monggo ingkang cucu, monggo ingkang putra. Jadi silaturahim juga salah satu strategi juga. Dan silaturahim ke sekolah TK. Tidak henti-hentinya. Sebelum siswa baru, meskipun secara medsos, secara Sudah dikenalkan. besok siapa belajar, tapi tidak puas dengan informasi itu. Kepala sekolah atau guru datang ke TK, Bu,
kami membuka pendaftaran sekian, mau titip sekian, tanggal sekian, monggo dimasukkan. Ya. Syukur kita berikan syukuran pada TK-TK yang siswanya banyak masuk ke SD kita. Iya. Nah, itulah. Terima kasih Pak Jen. Itu. Nah, perkembangan saat ini luar biasa nih, Ya, Pak Ardi, Pak jadi, Jen. ya. Sekarang ini mungkin posisi Sapen mungkin sedang di atas udara, kalau diistilahkan itu di atas udara. Nah, menurut Pak Hardi ini bukan perbedaannya, tapi bagaimana pendapat Pak Hardi tentang perkembangan yang ada saat ini, kemudian juga dibandingkan dengan dahulu yang perjuangannya yang bisa membentuk hingga seperti ini. Monggo Pak Hardi. Iya, terima kasih Pak Arif. Saya akan menyampaikan dalam bentuk cerita, Pak. Iya. Nanti Pak Arif yang menyimpulkan. Tadi Pak Tuhan menanyakan, benarkah nama saya? Nama saya Suhardi, tapi depannya ada H, belakang SPD, Pak. Nah, kenapa? Ini nanti jawaban Pak Arif ya. Jadi kenapa ada H saya tuliskan? Jadi saya ini sebagai guru yang paling tua untuk senior di SD Muhammadiyah Sapen, saya mendapatkan H itu karena hadiah dari murid saya dan dari orang tua. Bagaimana Pak Arif bisa bagaimana ini komentar Pak Arif artinya bisa dalam hati ya. Bagaimana seorang guru dihajikan oleh muridnya Sampai dihajikan oleh muridnya. dan oleh orang tuanya. Saya nggak sebut namanya. Karena anak-anak menilai kami, saya itu mendapatkan nilai 7,5 Pak. Pitulungan lan mesake. Mesake. Ini yang pertama Pak. Yang kedua kan di belakang ada SPD Pak. Saya kuliah SPD itu S1 tapi melakukannya saya seperti S3 lamanya. Kenapa? Inilah jawaban nanti Pak. Jadi saya itu dalam bimbingan dampingan Pak Kris, Pak Sutesno, juga Bu Nari dan Bapak Bu Srio nanti nih. Pak Kris mohon maaf Pak. Jadi begitu saya mau kuliah Pak, hari ini bayar Pak SPP untuk kuliah hari Senin. Besok pagi Pak Kris mengatakan Pak Har besok panjenengan dapat tugas. Wonten pundi Pak? Gresik Pak. Berapa hari Pak? Sebulan. Tolong disiapkan di sana untuk penilaian bersama Pak Saijan. Nah 1 bulan Pak, saya harus meninggalkan kuliah. Udah bayar loh Pak. Udah bayar Pak. Gitu. Akhirnya kami kembali. Ketika kembali nanti kita kuliah lagi S1 itu di matematika kan terhambat lagi Pak. Baru akan ujian kita bayar lagi. Pak Hardi besok punya tindak ke Purbalingga. Berapa hari Pak? 1 bulan. Jangan pulang, rampungkan persiapan lomba sekolah di sana. Jadi nyuwun sewu Pak, nanti jadi dengan hubungannya yang sampai Pak Arif sampaikan, yang pertama kami kalau sudah diberikan tugas oleh pimpinan kami yang ada samina wa atona, tidak usah banyak cincong, pokoknya kembali terjebak di jalan yang lurus. Inilah ladang pahala kita. Tugas kita adalah amal kita. Semakin banyak tugasnya, semakin banyak amalnya, dan sama aja kita ini sedang berenang di lautan hikmah. Contoh Pak, pulau selama waktu sekian tahun itu dikirim ke Purbalingga, Gresik, Cilegon, Cianjuang, pernah ke Temanggung, mengajar di SD Muhammadiyah Sagan, SD Muhammadiyah Demangan, Condong Catur, Kauman, Pakel, udah hampir semuanya. Sebentar Pak Ardi, saya potong di sini, mohon maaf. Tadi Pak Ardi menyebutkan Gresik, kemudian mana lagi tadi Purbalingga, kemudian Cilegon dan lain sebagainya. Ini sebagai sekolah apa di sana Pak Ardi? Mungkin bisa dijelaskan juga karena ada beberapa juga yang belum tahu mungkin ya. Iya. Jadi sekolah-sekolah itu adalah bukan kelas jauh kita, tapi binaan sekolah. Jadi SD Muhammadiyah Sapen ini membina banyak sekolah. Ada yang di Purbalingga, ada yang di Gresik itu GKB Gresik Kota Baru, kemudian di Purbalingga itu Sambas, Min Sambas, banyak tempat. Nah itulah diantaranya yang kata Pak Yen kita saling silaturahim. Dengan silaturahim itu akhirnya kita dikenal dan terkenal. Otomatis sekolah-sekolah lain akan mengenal kita di luar Jogja ini karena kita banyak sowan ke sana, rawuh ke sana untuk memberikan pengalaman yang lain. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi nggak saya jawab, tapi kira-kira dari cerita saya bisa disimpulkan Pak bahwa hubungan orang tua dengan guru sangat luar biasa karena kebutuhan, bukan hanya kebutuhan tapi penghormatan. Hubungan antara kepala sekolah dan teman adalah mitra kerja. Jadi kita ini saling-saling membutuhkan. Jadi kesannya kita partner kerja. Sehingga masing-masing kita dihargai dan dibutuhkan. Tidak hanya dibutuhkan aja, tapi dua-duanya.
Mungkin secara garis kecilnya begitu, Pak. Ji. Jadi luar biasa. Jadi kesan Pak Hardi adalah kalau itu sudah merupakan tugas dari sekolah, apapun hambatannya tidak ada alasan lagi kecuali siap laksanakan. Padahal saat itu Pak Hardi sudah membayar kuliah dan hendak kuliah Itu ditugaskan ternyata tetap berangkat juga luar biasa, sehingga S1 serasa S3 karena 3 kali bayar. Ini ya lamanya. Oh, lamanya. Orang lulus. Iya, oke. Baik. Ini mungkin terakhir ini ya, karena sudah di sana, harapan dari Pak Hardi dan juga Pak Zen untuk Sapen ke depan nih, seperti apa? Mungkin dari Pak Zen dulu. Gini Pak, semuanya kita prinsipnya kan mau membuat sekolah ini yang baik agar dapat dinikmati oleh orang lain atau generasi yang akan datang. Bukan hanya dinikmati semasa kami ada di sini. Dan selalulah Bapak Ibu penerus jangan hentinya berjuang. Berjuang tidak sama dengan perjuangan zaman saya. Artinya berjuang apa? Selalu mencari sekolah lain yang baik, dan kita harus bisa menciptakan inovasi yang lebih baik. Ciptakanlah yang sekolah lain belum ada. Kalau kita hanya membio, sebenarnya aku sudah sama-sama sana, itulah tidak akan baik. Jadi Pak Ibu semuanya silakan berjuang untuk meneruskan sekolah ini, Sapen ini dengan motivasi, ikhlas, inovasi, lebih maju, ciptakan suasana pendidikan yang berbeda namun positif. Dua, kita ada prinsip dengan sekolah berkualitas apapun akan datang. Oke, terima kasih Pak Zen. Dua pesan yang luar biasa. Pak Hardi, Pak Hardi. Baik Pak Arif, ini saya pesan untuk saya sendiri juga, juga untuk teman-teman. Yang pertama, sekolah kita ini adalah sekolah luar negeri, Pak. Luar Bukan negeri. Oh ya, luar negeri. Ya. Artinya kalau swasta lah, kayaknya kita harus pede. Jadi sekolah luar negeri. Nah, artinya luar negeri itu semua kebutuhan kita itu ditanggung oleh orang tua siswa. Tanpa orang tua kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu yang pertama, jangan kecewakan orang tua. Layani orang tua. Dan anggaplah orang tua kita adalah mitra kita, orang repoti. Jadi karena semua gaji kita, makan kita, baju kita ini orang tua yang memenuhi. Kalau mereka pergi, kita nggak bisa apa-apa. Maka harus kita berikan layanan prima untuk anak-anak dan orang tua yang pertama. Yang kedua, kita sebagai guru ataupun apapun jabatannya harus dalam hati mengatakan, saya guru ya Pak, kelas saya itu tidak akan bersih tanpa saya, tidak akan hebat tanpa saya, nggak akan tenang tanpa saya. Kalau guru, kalau saya yang bagian bersihan, sekolah kita nggak akan bersih tanpa saya, nggak akan indah tanpa saya. Cukup dalam hati kita masing-masing, tidak usah diucapkan. Yang terakhir, kita harus kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dengan tuntas, dengan ikhlas, semua akan selesai. Dengan sabar, semua akan sukses. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Arif. Turun. Iya, waduh luar biasa ini. Banyak sekali, saya sampai bingung ini menyimpulkan karena semuanya sangat berhikmah, dan sampai pesan-pesan yang tadi terakhir beliau-beliau sampaikan ini bisa menjadi sebuah motivasi kita semuanya. Dan tentu banyak sekali yang sebenarnya masih ingin kita ungkap ya, karena Sapen ini sangat banyak sekali inspirasi, terutama dari senior-senior, Bapak guru senior ini bisa kita gali lagi, namun karena waktu juga. Mungkin intinya satu Pak, ya, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu dia, karena besar kali ini tidak luput dari langkah-langkah kecil dan perjuangan masa lalu, J. Begitulah. Sahabat ceria Sapen Podcast,
tidak banyak waktu memang kita ingin sebenarnya mengungkap lebih banyak, namun karena tidak banyak waktu kita miliki, maka semoga saja obrolan santai kita kali ini bisa kita ambil hikmahnya, dan tentu saja banyak hikmah sebagai semangat kita untuk melangkah lagi lebih maju, untuk memajukan khususnya SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta dan pada umumnya adalah pendidikan di Indonesia ini. Jadi tadi dipesankan bahwa kita boleh saja meniru hal yang baru, namun sebisa mungkin menambahi lagi lebih inovatif dan lebih maju selangkah dari pendidikan-pendidikan di tempat lain. Demikian, dan kita jumpa lagi di Sapen Podcast edisi yang akan datang. Terima kasih Pak Hardi, terima kasih Pak Zen. Semoga semangat dan juga girohnya diwariskan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Arif Rahmanto. Mohon maaf apabila dalam membawakan podcast ini banyak kesalahan, dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapen Podcast, mengedukasi tiada henti.